Sekali lagi, apabila muncul iritasi, maka ini merupakan awal munculnya inflamasi terhadap munculnya penyakit-penyakit lain pada wajah. Balik lagi bersama saya, Dr. Fajar Waskito. Ternyata masih rame ya topik wajah berminyak pada pria. Banyak loh yang sudah bertanya di medsosnya InnaHealth. Yang jelas, kali ini saya akan membagikan tips yang menarik seputar kulit berminyak pada pria. Tidak lupa untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian kirimkan. Kita ke pertanyaan pertama. Hai dok, saya sering gonta-ganti produk pembersih wajah. Tetapi semakin kesini, minyak di wajah semakin banyak. Produk apa sih yang sebenarnya pas digunakan untuk pria dengan wajah berminyak? Bisakah kalau pakai produk wanita? Soalnya ada yang cocok juga. Baik, saudara sekalian, seperti saya sampaikan, produk pembersih apa saja tentu saja adalah baik. Yang penting dibersihkan. Tetapi satu hal yang penting, pada proses pembersihan wajah, jangan sampai terjadi tanda-tanda atau gejala munculnya iritasi. Sekali lagi, apabila muncul iritasi, maka ini merupakan awal munculnya inflamasi terhadap munculnya penyakit-penyakit lain pada wajah. Misalnya munculnya eksim yang namanya eksim seborrheic, mungkin juga munculnya eksim iritasi dan lain sebagainya. Untuk itu sekali lagi, produk apapun, baik itu produk wanita atau produk pria, bisa cocok untuk saudara. Yang penting adalah setelah membersihkan wajah, jangan sampai kulit itu terasa kenceng, ketat atau perut. Jadi saudara jangan tergantung dengan produk apapun juga. Pertanyaan kedua. Hai dok, umur saya 27 tahun. Dan saya sering menggunakan face paper untuk sekedar menghilangkan minyak di wajah. Tapi amankah dan efektifkah jika digunakan terus-menerus? Apa ada makanan khusus yang bisa dikonsumsi agar wajah kita tidak berminyak lagi? Baik, jadi sekali lagi pakai face paper tentu tidak masalah. Amankah? Tentu aman-aman saja asal tidak melakukan gesekan-gesekan. Karena kadang-kadang yang terjadi seorang itu awalnya menempelkan, lama-lama kurang mantap, kemudian menggesek-gesekkan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka hati-hati terjadinya proses-proses iritasi. Jadi pada dasarnya aman. Tentu yang penting adalah bahwa face paper ini betul-betul face paper tanpa tambahan-tambahan yang lain. Hati-hati untuk face paper atau mungkin juga seorang yang kadang-kadang memakai tisu basah, di mana kandungannya alkohol cukup banyak, alkoholnya ada, maka kalau itu dipakai terus-menerus, mungkin akan dapat terjadi proses iritasi. Kemudian apakah ada makanan khusus yang bisa dikonsumsi agar wajah kita tak berminyak? Pada dasarnya, makanan-makanan yang sehat adalah makanan-makanan yang paling baik untuk kita semuanya. Seperti yang saya sampaikan pada episode sebelumnya, bahwa makanan-makanan khususnya makanan-makanan yang banyak mengandung minyak dan karbohidrat ini mampu akan dimetabolisir di dalam tubuh, kemudian akan terbentuk testosteron secara endogen. Dan tentu saja testosteron ini sangat berhubungan dengan minyak yang ada di dalam di permukaan kulit. Tentu secara teoritis ini yang bisa kita lihat, tetapi senyatanya di dalam penelitian-penelitian masih kontroversi. Baik, pertanyaan ketiga. Hai dok, ada tips aman nggak sih atau terapi yang bisa dilakukan oleh pria agar wajahnya nggak berminyak? Tentu tipsnya satu, bahwa di dalam perawatan kulit itu ada 4 hal yang pokok.
Satu adalah membersihkan. Membersih apapun juga seperti saya sampaikan silakan. Tapi sekali lagi jangan sampai pada saat saya membersihkan kemudian kulitnya menjadi kenceng, ketat atau berat. Tentu pembersih-pembersih yang semacam ini biasanya pembersih-pembersih yang mempunyai kandungan-kandungan alkohol dan kemudian juga pembersihan yang agak terlalu berlebihan. Untuk itu tolong jangan membersihkan secara berlebihan. Apabila ada tanda-tanda itu tolong kemudian bisa diganti. Kemudian yang kedua, satu tadi pembersihan, yang kedua adalah pelembapan atau pelumasan. Karena pada saat saya membersihkan, maka ada sebagian dari minyak yang hilang, maka harus saya lembabkan lagi. Supaya apa? Supaya kulit-kulit yang sudah kelihatan agak kering, kemudian cracking, sudah pecah, itu dapat tertutup oleh pelembab lagi sehingga kulit terasa halus dan kemudian menenangkan kulit. Yang ketiga, penting, yaitu perlindungan. Perlindungan semacam ini misalnya adalah pemakaian tabir surya. Ini penting, tentu semua sangat tergantung pada tabir surya mana yang mau dipakai. Apakah yang bentuk krim, atau bentuk lotion, atau bentuk gel, itu semua sangat tergantung pada kulit Anda. Kemudian yang keempat adalah terapi. Nah ini, terapi ini sehubungan dengan pertanyaan yang berikutnya. Jadi terapi ini merupakan langkah yang terakhir atau langkah keempat di dalam perawatan kulit wajah. Nah, kemudian terapi yang dilakukan masih bisa banyak sekali yang bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi, ini semua harus di bawah kontrol dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Kenapa demikian? Karena efek-efek samping yang ada mesti harus betul-betul dikelola dengan baik supaya jangan sampai muncul, atau kalau muncul, mohon untuk tidak terlalu menjadikan masalah bagi pasien. Gimana? Mudah dilakukan tips yang saya berikan? Jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat. Dan yang jelas, dapatkan informasi kesehatan terpercaya hanya di Ina Health. Saatnya saya Dr. Fajar Waskito mohon pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.